Halo Sobat Bela Negara, tahukah kamu bahwa menjadi warga negara Indonesia bukan hanya soal tempat lahir, tetapi juga soal rasa memiliki dan kesiapan untuk menjaga negeri ini. Yuk kita bahas mengenai perilaku dan sikap bela negara yang terbagi menjadi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita terhadap bangsa dan tanah air. Ini tentang bagaimana kita melihat Indonesia sebagai salah satu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Tujuan dari wawasan kebangsaan adalah agar kita tetap bersatu dalam keberagaman, saling menghargai dan tidak mudah pecah belah oleh perbedaan. Dalam wawasan kebangsaan terdapat 4 konsensus dasar bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang menjadi pedoman hukum, dan yang ketiga NKRI sebagai bentuk negara yang final dan tidak bisa diganggu gugat, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan kita yang berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Selanjutnya, apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup dan bangsa dan bernegara. Ini adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Artinya pelajar, petani, guru semua bisa harus berperan. Ada 5 dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia Pancasila dan sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah permasalahan atau fenomena yang sedang berkembang dan menjadi perhatian masyarakat secara luas pada masa kini, baik dalam lingkup nasional maupun global. Dalam konteks bela negara, isu ini dapat menjadi ancaman terhadap keutuhan bangsa dan kedaulatan negara. Di sini ada berbagai contoh isu kontemporer. Yang pertama adalah hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian. Di era digital, informasi menyebar sangat cepat. Sayangnya tidak semua benar. Hoaks bisa memecah belah, menebar kebencian, dan membuat masyarakat terpecah. Bela negara di sini berarti jadi warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah radikalisme dan intoleransi. Paham-paham ekstrim yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan kekerasan atau agama tentu yang sangat berbahaya. Ini bukan hanya soal keyakinan, tetapi soal mengancam keberagaman yang kita miliki. Sebagai warga negara, kita harus menolak paham intoleran dan membela keberagaman dengan dialog, toleransi, dan cinta tanah air. Yang ketiga adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi merusak kepercayaan publik dan memperlambat pembangunan. Bela negara di sini artinya jujur, amanah, dan berani bersuara jika pelanggaran. Kita mulai dari hal kecil, seperti jujur saat ujian, disiplin bekerja, dan tidak mencari jalan pintas. Dan yang keempat adalah ancaman cyber dan perang informasi. Selanjutnya adalah kesiapan bela negara. Lalu bagaimana kita siap untuk menghadapi isu kontemporer tersebut? Kuncinya adalah ada di kesiapsiagaan bela negara. Ini bukan soal senjata tetapi soal mental, karakter, dan aksi nyata. Kesiapan setiap warga negara dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara baik fisik maupun fisik melalui peningkatan kapasitas diri, disiplin, dan partisipatif aktif. Contoh kecilnya adalah menjaga kerukunan antar sesama, aktif dalam kegiatan sosial, tidak menyebarkan berita bohong, dan menjadi pelajar atau ASN yang jujur dan disiplin. Kesimpulan dari materi yang tadi adalah wawasan kebangsaan dan bela negara bukan sekedar konsep, melainkan tindakan nyata yang harus menjadi bagian dari kehidupan setiap warga negara. Di tengah tantangan global dan isu-isu kontemporer, kesiapsiagaan dan cintaan terhadap tanah air adalah kunci mempertahankan keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.